Halo, selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang, Selamat Iya, siang juga, Mas Riki. selamat siang Mas Riki. Mas Riki. Luar biasa Pak nih Riki atau pagi Bang ini. Riki nih? Ayo, ada Bapak, ada Bang, ada Mas, ada Pak. Mana-mana saja Bapak Ibu. Mau dipanggil Mana-mana saja. Bapak Ketuaan, makanya saya panggil Ah, Mas. Kasihan. Dipanggil Om aja. Nah kalau kalau Dipo. Pak Jai bolehlah dipanggil Bapak. Aduh, Oke. aduh, Kalau kalau itu itu sih sih saya saya panggil panggil Pak Pak Jai Jai Om Om sih sih biasanya. biasanya. Kalau Kalau di di chat chat Om Om Jai. Jai. Kalau Pak Jai dipanggil Mas Jai kayaknya kurang tepat. Itu saya nggak bilang loh. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua telah bergabung untuk Zoom training kita pada siang hari ini. Sekali lagi, hari ini kita akan training kembali ya Bapak Ibu ya. Ini menjawab eh, pertanyaan dan juga request dari salah satu peserta pada siang hari ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat nggak sih training kita pada bulan lalu ya terkait dengan apa namanya plant katalis itu judulnya apa ya? Ayo, ada yang tahu Masalah nggak? pengenalan akar sawit, akar, Luar akar. biasa. Luar biasa loh Bu Elsin loh. Ini ini tandanya nyatet dari awal sampai Iya akhir dong, nih. soalnya sudah mengakar di dalam hati. Guys, luar biasa emang nih Bu Elis ini selalu semangatnya mantap banget. Oke, Bapak Ibu, seperti biasa siapkan catatan kalau ingin dicatat atau nanti Sudah. ketika ada yang ingin ditanyakan boleh. Karena siang hari ini spesial Bapak Ibu, bukan hanya sekedar training, tapi nanti akan ada kejutan hadiah yang menarik ya Pak Jayadi, betul ya? Iya dong. Ada Oh, hadiah ada iya. hadiah yang menarik. Kalau ada nanti pertanyaan, Bapak Ibu bisa jawab. Dan nanti di akhir sesi juga akan saya umumkan. Aku Ada nggak bisa beberapa, jawab kalau disuruh ada ngecat, aku pasti nggak bisa ngecat di situ. Pasti aku diam aja. ada beberapa nama yang akan saya sebutkan nanti pada akhir acara. Oke, nah untuk mempersingkat waktu, sebelum mulai kita juga bersama-sama tahu mendapatkan satu buah informasi ya Ya, dari kita rekan duka. bisnis kita juga. Dia adalah Ibu Lucia Papilaya. Tapi Dia layak. telah meninggal usia belum diinformasikan ya, tapi beliau itu berada di Ambon. Semoga almarhum Ibu Lucia dapat diterima di sisi Tuhan. Amin, amin. Oke, ya Ya, ini ini Bapak Ibu pastikan undang para afternya juga ya. Ini para after juga join ya. Ada ya para after ya. Oke. Ada. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai ke materi, kita mau foto dulu yuk supaya Yuk. masih fresh nih ya. Aku belum pres, aku baru Kalau pulang dari rumah sakit. ya foto. nggak apa-apa, mumpung masih fresh. Nanti kalau sore udah, aduh, udah capek, udah bingung gitu ya. Oke, Bapak Ibu yang bisa open kamera, silakan yuk. Oke ya, saya hitung mundur ya. Saya hitung mundur. Sebentar, saya siapkan dulu. Bentar ya. Tahan senyumannya dulu. Tunggu ya, ini saya screenshot. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Cis. Oke, itu baru lembaran satu loh. Ini kita total ada 10 halaman. Wih, ada Udah 1000, halaman berapa ya? ada 1000 peserta. Ya, ini halaman kedua. Oke ya, halaman kedua. Open mic ya. Saya hitung lagi. 3, 2, 1. Cis. Oke. Wah, ini nanti kita bisa melihat nih. Before dan after. Gitu ya. Sebelum dan sesudah training. Apakah senyumannya semakin lebar Pasti. atau mungkin semakin semakin mengecil? Oke ya, bercanda ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja seperti biasa, seperti training waktu bulan lalu. Di sini saya akan dibantu oleh Pak Jayadi sebagai moderator gitu ya. Selaku juga yang pakarnya plan katalis. Oke. Nah, dan juga siang hari ini sudah bergabung bersama-sama dengan kita semua
ada Bapak Amrul Khairi. Halo Pak Amrul, Waduh, selamat selamat siang. siang. Wah, ketemu lagi kita ya. Iya, ketemu. Oke, Pak Amrul, sorry bisa tolong dinyalakan kameranya ya. Kita mau Yang spotlight nih. Nyala ini yang eh, Amrul Khairi. Yang mana Pak, nih? izin saya main Ya, pakai dua laptop. Yang laptop satu oke, ini, tapi oke. dia nggak bisa muncul muncul kamera. Saya nggak tahu kenapa Oh, ini. Saya oke. pakai dua laptop. Jadi yang laptop yang satu ini yang di apa? Yang di apa? Yang nggak nampak gambarnya. Makanya saya Oh, pakai oke. dua gitu. Itu dia. Oke. Pak Amrul, sehat Ya, ya Pak Amrul? alhamdulillah sehat. Wih, luar biasa. Ini Pak Amrul gambarnya kayak nge-freeze ya. Apa namanya? Aman nggak ininya, internetnya? Aman, aman, aman. Aman ya. Ya. Oke, semoga aman sampai terakhir nanti. Karena cuaca harusnya sih cerah ya, terang benderang pada siang hari ini. Oke, Jadi, ya, kalau gitu saya langsung kasih ya untuk Pak Jayadi dan juga Pak Amrul. Silakan. oke, terima kasih. Oke, Silakan terima Pak kasih. Yadi. Ya, Ya, kita buka dulu ya Pak Amrul. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. selamat siang Bapak Halo, Ibu semua. Ya, selamat sel- siang Pak. Siang. mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walaupun sedang berpuasa, tapi tetap Iya, semangat, iya. ya, Amin. semangat terus. Amin. Oke, nah, kesempatan kali ini kita akan membahas kopi, tapi juga apa nanti saya juga di awal ini sudah mulai mengajak Bapak Ibu nanti memikirkan apalagi yang sering ditanyakan oleh konsumennya atau mungkin petani-petaninya yang ada di lapangan itu apa. Mudah-mudahan nanti di akhir ini kita bisa tentukan nih materi untuk bulan depan apa yang akan kita bahas lagi. Ya, eh, sebelumnya saya mau apa kasih pantun dulu untuk Bapak Ibu Waduh, semuanya. Ya. Pergi ke kebun memetik kopi. Waduh, Kopi matang harum, cakep, cakep, kopi matang harum aromanya. Selamat cakep, datang, cakep. selamat datang Bapak Ibu di pelatihan hari ini. Semoga Iya, ilmu yang didapat bermanfaat untuk kebun kita semua. cakep. amin. Oke, Pak Dr. Amrul sudah ready ya, sudah siap ya. Sudah Eh, siap. Oke, kita langsung saja materi hari ini untuk disampaikan oleh Pak Dokter. Oh, slide-nya sudah bisa dari Pak Dokter Udah ya? ya, udah. Oke, Bentar, oke. Pak, kita Oke, Oke, deh, susun. waktu dan tempat saya eh, persilakan Pak Dokter untuk oke, baik. menyampaikan Makasih. materinya. Silakan. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang menjelang sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Kamis ya, kita berkumpul, berdiskusi bersama bagaimana kita melakukan usaha pertanian dengan pemberian pupuk pelengkap katalis, hasilnya meningkat dari biasanya. Tentu dalam hal ini, Bapak Ibu, terkait dengan kopi, Bapak Ibu adalah mungkin lebih dari saya. Kebetulan saya aja sering mungkin melakukan riset tentang kopi, tapi khususnya kopi Liberica, Bapak Ibu. Karena di Riau ini yang banyak tumbuh itu kopi Liberica, karena di lahan gambut. Tapi kalau Arabica dan Robusta itu di Riau itu jarang kita jumpai. Gitu. Tentu dalam hal ini, bagaimana kita mengenal tentang budidaya kopi dan bagaimana jenis-jenis kopi. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu? Dengaran, Jelas Pak. Pak. Ya, jelas Pak. Jelas. Oke, baik. Silakan Pak. Alhamdulillah. Baik. Tentu dalam hal ini, kalau kita bicara tentang kopi, tentu Bapak Ibu sudah memahami eh, bagaimana kopi tersebut. Bagaimana cara menikmatinya, eh, bagaimana harganya, dan berapa nilai ekonomisnya. Setiap kita melakukan suatu usaha pertanian, tentu yang kita hitung adalah sumber ekonomisnya. Itu dia. Eh, Baru-baru ini saya ke lapangan tersebut, saya diskusi dengan petani bahwa ini hanya untuk sebelum saya mulai dengan kopi, bahwa antara komoditi karet dan kopi, kata orang karet semalam saya jumpa dengan produksi karet lebih untung karet kata dia. Bingung saya karena kita tahu kita kelapa sawit yang banyak di Riau, yang ditumbang adalah karet.
Tapi kata dia, kenapa Bapak mengatakan karet? Ini hanya gambarannya sedikit aja ya. Karena katanya kali aja Pak, kata dia. Satu hari, kata dia, 2 hari, 3 hari sekali kita saling bangkit, kita per minggu, tadi eh, satu on aja satu pokok udah berapa kali 515 pokok kata dia. Wow, gila, gila juga ya produksinya kali 13.500. Oke. Itulah. Jadi di Indonesia ini Bapak Ibu, setiap masa ada tanamannya, setiap tanaman ada masanya. Di era karet udah ada, di era kelapa udah ada, sekarang saatnya era di kopi pun udah ada pada masa itu, pada masa lalu. Dan ini pada masa saat ini sawit. Ini dia. Tapi saat ini kita materi dipinta oleh Bu Elsiner, Bu Elsa. Ya, betul nih. Bu Elsiner. Ya, Bu betul, Bu. Elsin, Pak. Ah, Bu Elsin. Elsin. Itu Oke, nama oke. saya Bu ada di Elsin. layar, Pak. Iya, saya baca itu tapi pakai Oh enggak, ER1 itu di. karena tergabung dengan RI 1 Regen 1 dulu kan ada Regen 1, Pak. Oh, gitu. Itu Jadi kok tulisannya nggak terpisah. Elsin, Bu Elsin, bahwa bagaimana tentang budidaya kopi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, yang pada sore hari ini, kopi di Indonesia itu ada 3 jenis ya. Satu kopi Arabica, kopi Robusta, dan kopi Liberica. Nanti dengan catatan kenapa saya sampaikan, nanti di antara ini tentu ada yang cocok yang mana dibudidayakan di daerah kita, di tempat tinggal kita. Itu dia. Karena apa? Ada syarat tumbuh tanaman yang harus dipenuhi oleh kita sebagai petani supaya hasil produksi kita meningkat. Ini dia. Ada Liberica, Robusta, dan Arabica. Ini dia. Kalau kita melihat secara umum tentang kopi Liberica ini, itu adalah di Indonesia itu semua kopi yang tumbuh di Indonesia itu lebih kurang 1,2 juta hektar. Itu dia. Itu dikelola oleh petani rakyat. Rata-rata petani inilah petani rakyat itu. Saat sekarang masyarakat lagi apa? Eh lagi booming lah dikatakan. Buka usaha kopi tersebut. Eh, tapi kopi yang terkenal itu hanya biasanya kopi Gayo, kopi Lampung, kopi Toraja itu. Tapi kan kopi-kopi lain masih banyak lagi. Saya hanya mengambil sampel di Riau saja. Di Riau ini bukan main banyak kopi. Orang buka usaha kopi ini. Tapi kita melihat bagaimana kita seorang petani menghasilkan kopi yang berkualitas yang disesuaikan oleh pasar. Ini dia. Eh, Tadi sudah sampaikan, tapi khusus di Indonesia dari 1,2 juta hektar lahan kopi tersebut, 80% itu adalah Robusta, 20% Arabica, dan Liberica hanya sekian persen. Saya tak tahu apakah di Kalimantan ada Liberica atau tidak. Ini dia. Ini terkait kalau di Riau ada Liberica. Nanti kita ada cerita tentang kopi Liberica. Ini adalah tujuan-tujuan ekspor kita di daerah Indonesia terkait dengan kopi kita. Ini dia. Eh, di kopi ini kalau kita bicara ekspor ada keunikan sedikit. Nilai ekonomis kopi itu ditentukan oleh ditentukan oleh rasa. Apa yang kita inginkan dari kopi itu? Itu dia. Tapi bentuk fisik juga berpengaruh. Saya itu kurang sepakat. Kenapa saya katakan kurang sepakat? Karena kita membelikan rasa, bukan bentuk. Itu dia. Kalau bentuk itu adalah metabolik primer. Kalau rasa itulah metabolik sekunder. Ini dia yang membedakan. Rasa itu yang punya nilai. Ini yang kita. Tapi di negeri kita adalah bentuk fisik juga berpengaruh. Ini dia. Baik, ini adalah spesies. Tujuan kita mempelajari spesies ini adalah untuk melihat bahwa hubungan kekerabatan dengan komuniti lain yang sama dengan kopi. Ini kalau andai kita Bapak Ibu ingin melakukan pemupukan, kalau tidak tahu standarnya untuk pada komuniti apapun, lihatlah spesies atau kingdom dari apa ya botani daripada tanaman tersebut bisa kita cocokkan terkait dengan dosis pupuk yang kita berikan. Misalnya pada sawit, tak ada dosis pupuk saya tak ketahui kita ambillah pada tanaman kelapa atau tanaman yang sama dengan spesies daripada sawit tersebut. Begitu juga kopi. Ini dia tujuan kita saya menyampaikan pada Bapak Ibu, andai Bapak Ibu punya bunga di rumah, tapi bunga itu tak tahu kita berapa dosis takaran, coba cari bunga itu, botani daripada bunga tersebut, kita lihat apa dekat dengan community apa sehingga bisa kita mencocokkan dosis pupuknya itu perumpamanya. Oke.
Terkait dengan kopi Arabica, ini dia bahwa ada ciri khasnya, citra rasanya yang lebih kompleks dengan aroma khasnya, tingkat keasamannya, bagaimana baunya, bagaimana cara kita menyeduhnya gitu. Karena kopi ini nilainya akan keluar apabila sistem kejut dia. Jadi kita ini versi orang kopi ya, saya nggak tahu. Ini kalau saya kopi itu sama aja, karena saya minum kopi tak pakai gula, ya rasanya saya nikmati pahit. Cuma saya pernah minum kopi di Bangka Belitung itu rasanya lemak. Apakah kopi itu dicampur dengan jagung? Tak tahu saya, tapi kopinya nikmat lemak dia. Itu dia. Oke, kalau kita bicara dengan Arabica, ini kopi yang paling banyak di pasar internasional yang punya nilai ekonomis tinggi. Tapi permasalahan kopi Arabica itu adalah syarat tumbuhnya itu di dataran tinggi. Nah, ini dia yang kurang yang kita kenal, sedangkan kita banyak di dataran rendah. Atau ini dia saya sampaikan bahwa kelebihan kopi Arabica itulah memiliki aroma dan cita rasa lebih kompleks, asam, fruity, dan floral. Kadar kafeinnya lebih rendah dibandingkan Robusta, sehingga rasanya lebih halus, harga jual lebih tinggi, pasar internasional, dan banyak digunakan untuk kopi specialty dan premium. Ini kopi. Tadi malam saya lantaran Pak Jai mau tampil hari ini, saya duduk di warung kopi tadi malam. Jadi salah satu kedai kopi, satu gelasnya agak terpukul juga mental saya. 45.000 satu gelas, tambah roti bakar 45.000, tambah pajak, tambah apa, kena 115. Disitulah saya tadi malam memikirkan bahan ini. Ramai juga ini. Menikmati kopi. Kita mau tampil tentang kopi hari ini. Tentu kita nikmati kopi itu bagaimana rasa kopi itu dulu itu ya. Dicarilah. Jadi yang kedua, Arabica ini kekurangannya adalah rentan terhadap serangan penyakit seperti karat daun, membutuhkan ketinggian dan iklim yang tentu. Ini 800 sampai 2000. Ini Bapak Ibu yang saya katakan tadi. Jadi kopi Arabica ini tidak bisa kita tanam terendah. Yang cocok ini dataran tinggi 800 sampai 200. Makanya dalam jumlah produksi Indonesia itu dia hanya 20%. 80% itu adalah Robusta, dataran rendah. Tapi nilai ekonomisnya adalah pada yang banyak itu adalah pada eh, kopi Arabica yang paling mahal itu. Oke, produktivitasnya lebih rendah dibandingkan kopi Robusta, biaya budidayanya lebih tinggi dan karena perawatannya yang lebih intensif. Ini terkait dengan bagaimana kita melakukan usaha pemerintahan tersebut. Oke, ini adalah syarat tumbuhnya. Suhunya 15 sampai 24 Celcius, curah hujannya 1.500 sampai 250. Kalau curah hujan ini masih bisa kita abaikan kalau apa kita bikin irigasi tetes nanti dia. Tanah subur, gembur, yang membutuhkan naungan. Jadi di kopi Arabica ini ada naungan sekitar 30-50%. Berarti tanaman ini tidak bisa ditanam tunggal dia, berarti ada naungan. Kalau Librica itu kelapa kalau di Riau tanaman penaungnya atau kadang sagu dia. Kalau Librica, tapi kalau di sini dataran tinggi silakan. Kemarin saya ikut latihan di Sumatera Barat bahwa eh, kopi Arabica di Sumatera Barat itu ditumpang sarikan dia dengan kulit manis. Kulit manis sama kulit manis di Puncak Lawang itu yang pertama kopi tanaman utamanya kopi, yang kedua kulit manis, yang ketiga ditanamnya tebu, tiga. Tanaman tingkat pertamanya kulit manis, tingkat keduanya adalah kopi Arabica, tingkat ketiganya adalah kulit manis tebu. Jadi tiga komoditi di Puncak Lawang. Saya sudah sampai ke sana studi. Kalau Pak Jai suruh kasih materi kopi, tentu saya studi banding dulu kita bagaimana melihat kopi yang ada di Puncak Lawang dan sama kopi yang ada di Meranti. Bagaimana? Ini dia. Satu kopi dataran tinggi, satu kopi dataran rendah. Ini dia. Tanah pH 5,5, 6,5, naungan membutuhkan drainase, tanah tidak tergenang air. Oke, ini adalah tentang syarat tumbuh daripada kopi Arabica. Potensi ekonominya memiliki nilai jual yang tinggi di pasar internasional. Eh, Permintaan dunia terhadap kopi Arabica tentu terus meningkat setiap tahunnya. Indonesia ini pemasok produsen kopi Arabica penting di dunia. Yang seperti Sumatera Utara, kopi Aceh, dataran tinggi Gayo, dataran tinggi apa ya, tinggi Gayo, Aceh, Sumatera Utara, dan kopi Toraja. Ini kopi Arabica. Indonesia menyebut kopi itu berdasarkan asal, bukan berdasarkan varietasnya, tapi asal.
Ada kopi Toraja, ada kopi Aceh, dan ada kopi Sedingkalang ya, Sedingkalang. Makanya kalau kita minum kopi, kopi apa ini? Kopi Toraja. Oh, Toraja berarti ini Arabica ini, tapi versinya Toraja kan gitu. Oh, kopi apa nih? Kopi Aceh Gayo. Oh, ini Arabica ini tapi versinya ini gitu. Kenapa demikian? Dalam kami orang fisiologi tumbuhan ada namanya keunggulan regional, keunggulan wilayah. Yakinlah Bapak Ibu sama saya, kalau kita menanam suatu community, walaupun community itu sama, dia akan berbeda berdasarkan tempat hidupnya. Yakinlah Bapak Ibu sama saya. Tak akan mungkin sama rasa kopi Bangsa Toraja itu dengan kopi Gayo. Yakinlah Bapak Ibu. Itu dia. Yakin sama saya. Sepele aja Bapak Ibu. Ibu dengan paritas sama kelapa, kelapa dalam ya maksudnya kelapa dalam. Minumlah kelapa muda di tempat Ibu Elsin, minum dia. Pergi Ibu jalan lagi ke Riau, saya kasih kelapa muda dengan bentuk yang sama, paritas sama, tapi rasa pasti berbeda, Bu. Karena rasa itulah metabolik sekunder, bukan primer. Karena rasa itu dipengaruhi faktor lingkungan. Inilah peran daripada pupuk CNI ini. Di sini CNI memberi warna di sini. Karena apa? Dia akan memberi rasa yang berbeda. Karena dia adalah bagian daripada metabolik sekunder hasilnya nanti. Karena metabolik sekunder itu identik pada faktor lingkungan. Bagaimana kita mengkondisikan areal tersebut sesuai yang diinginkan, keinginan tumbuh tanaman didukung oleh faktor lingkungan. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. eh, Peluang besar dalam industri hilir seperti kafe, roasting, dan produk olahan kopi. Ini sangat tinggi sekali, ini kopi. Baik, next kita lanjutkan. Masuk kita, itu tadi kopi Arabica. Masuk kita kopi Librica. Kalau kopi Librica ini kita bahwa ini dia. Kopi ini syarat tumbuhnya itu dataran rendah. Ini dia. Syarat tinggi tumbuhnya lah 0 sampai 600 dataran rendah dan bisa bagus tumbuh di gambut. Yang ini yang banyak yang hidup di Riau. Kopi Librica. Cuman kopi Librica ini rasanya agak lembut, suara saya sedikit. Asamnya tinggi, rasanya asam. Rasanya asam. Tapi dia aromanya aroma buah. Bau nangka dia. Itu. Jadi kalau Pak Jai besok datang ke Riau, saya yakin. Kenapa? Saya selain sebagai dosen di UNRI, saya juga aktif di Yayasan Gambut. Yayasan Gambut ini adalah menanam menyelamatkan lahan gambut itu berbatasan dengan kawasan edukasi petani menanam tanaman kopi Librica. Ditumpang sarikan rata-rata sama tanaman karet. Itu dia. Itu dia. Jadi boleh Pak Jai nanti di Riau saya bawa. Kami punya kebun koleksi kopi Librica. Itu dia. Ini cuman harganya tak stabil. Petani yang kami bina ini permasalahannya. Kalau kopi Librica ini yang jantan itu sekilonya 1.500.000. Pagi hari Yang makan ya? Yang betina, kopi betina itu sekilonya 800.000. Tapi ini diseludupkan ke Malaysia. Karena kopi ini budidaya kopi ini berbatasan di Meranti adalah laman Jadi sehari Indonesia sekali ya? untuk ke Malaysia. Jadi nyeludup, barang seludup ini. Jadi kopi ini makanya mahal, dia jualnya ke Malaysia. Anak kecil ya? Itu dia. Itu terkait dengan kopi Librica yang ada di Riau. Ini adalah syarat hidupnya 0 sampai 600, suhu 24 sampai 30, curah hujan 2000 sampai 3000, tanah subur, bagian pH, toleransi terhadap lahan gambut ini dia, dan tanah kurang subur. Ini kapannya? Tanah gambut, lahan kurang subur bisa hidup dia ini. Drainase baik dan membutuhkan sinar matahari yang cukup. Ini dia. Ini kelebihannya adalah ukuran buahnya bijinya besar dibandingkan jenis kopi lain, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, tentu dapat tumbuh di antaran rendah dan lahan gambut, memiliki aroma khas dan unik, smoky, fruity. Ini dia, bau buah dia. Besoklah kalau datang ke Riau, saya bawa ke khusus kopi, nama kedai kopinya Suwarna Bumi. Dia itu khusus kopi menjual kopi Librica ini. Nanti saya bawa Bapak Ibu. Itu dia. Oke. Kekurangannya produktivitasnya relatif lebih rendah dibandingkan Robusta. Permintaan pasar lebih terbatas karena rasa tadi dibandingkan Arabica dan Robusta. Bentuk biji tidak seragam sehingga proses pengolahannya lebih sulit.
cita rasa tidak selalu disukai semua konsumen. Ini dia. Tapi kalau untuk lahan gambut dataran rendah ini yang paling bagus. Ini silakanlah Bapak Ibu memilih mana yang cocok dibudidayakan. Oke. Ini adalah potensi ekonominya, memiliki cita rasa yang unik kankah sehingga berpotensi dikembangkan sebagai kopi spesialty, dapat tumbuh di lahan gambut dan dataran rendah sehingga membuka peluang pemanfaatan lahan yang marginal, berpotensi meningkatkan pendapatan petani, mulai diminati pasar lokal dan internasional karena unikan aromanya. Jadi kopi ini rasanya agak asam, ini dia. Tapi kalau saya penikmat kopi ya biasa-biasa aja gitu. Itu terkait dengan kopi Liberica. Oke, kalau Robusta ini kopi ini yang spesial, bisa hidup di dataran rendah dan dataran tinggi. Dia kelebihannya kadar kafeinnya lebih tinggi sehingga rasanya lebih kuat, ciri khasnya produktivitas tinggi dibandingkan jenis kopi lain, lebih tahan terhadap hama dan penyakit, dapat tumbuh di dataran rendah dan kondisi lingkungan yang lebih luas. Ini dia kopi eh, Robusta. Ini dia. Kekurangannya cita rasanya lebih pahit dan kurang kompleks dibandingkan Arabica. Makanya kalau pengolahan kopi yang Arabica ini kalau di sini ya saya mohon maaf sekali saya dicampur orang sama beras atau sama jagung. Biar ada rasanya lemaknya. Jadi kalau kita minum kopi itu kenyang kita karena karbohidratnya ada. Karena perbandingan misalnya 1 kilo kopi, 1 kilo, 2 kilo jagung itu perbandingannya. Sehingga orang menikmati minum jagung, minum apa dia? Apa nama itu? Makan jagung sama kopi kalau direndangnya itu kadang dicampurnya sama beras itu. Kurang banyak digunakan untuk kopi specialty. Ini di jurang ada di apa? Di KP. Ini ketinggian 0 sampai 800, suhu 2430, curah hujan 203.000 liter per tahun, tanah subur, saya membutuhkan sinar matahari cukup dengan sedikit daungan. Jadi kelebihan dari kopi Robusta ini dia naungan tak dominan dia. Tapi kalau eh, Arabica tadi harus naungi. Ini dia Bapak Ibu. Makanya waktu kita nanam suatu komoditi ini tahu juga ini apa paritasnya. Karena terkait dengan syarat tumbuh tersebut. Di mana maka saya sampaikan jadi perbedaan antara Arabica, Robusta, dan Liberica ini. Ini perbedaan bahwa jangan salah kita dalam melakukan budidayanya. Saya membutuhkan sinar matahari ya cukup dengan sedikit naungan, drainase tanah tidak ternaung air dan memiliki drainase baik. Oke. Potensi ekonominya memiliki produktivitas yang tinggi sehingga menguntungkan bagi petani. Menjadi bahan utama kopi instan campuran. Ini dia campurnya. Permintaan pasar stabil dan besar di industri dunia kopi, dapat dibudidayakan dataran rendah dan tinggi. Ini dia bahwa kalau kopi Robusta ini ya dataran rendah, cuma harganya ini yang ya kurang apalah dibandingkan yang tadi. Tapi saya tak tahu kalau diseludupkan ini, saya ini karena orang perbatasan sering membuang kok keluarga baik menjadi pembawa smokil ke Malaysia, ya kami barang tuh banyak diseludupkan ke Malaysia. Oke. Ini terkait dengan bagaimana kita memperbanyakkan kopi ini. Baik Bapak Ibu, terkait dengan kopi ini bahwa eh, budidaya perbanyakan kopi ini tentu kita mulai penyemaian, terus mencari seleksi bibit yang baik, bagaimana kita mencari bibit yang baik, kita seleksi dia gitu. Tentu bagaimana perlakuan kita untuk dia tumbuh kopi tersebut gitu. Untuk kopi ini ada istilah kami namanya dormansi. Dormansi. Kalau kopi itu dormansi, berarti ada perlakuan yang kita berikan. Apakah kita rendam dengan NH4, asam sulfat, atau bagaimana untuk mendapatkan kopi. Kalau kita langsung tanam dia, kalau tidak ada perendaman dengan air panas, ini akan berdampak terhadap proses pemecahan masa dormansinya lama. Kadang-kadang berjamur dia dulu, baru dia muncul. Tumbuh. Yang kedua, kalau kita beli sama penangkar terkait dengan benih kopi itu, tanya dia dulu, ini udah dikasih pengusida apa belum? Tanya dia ini kadar airnya berapa? Kenapa?
karena terkait dengan kita memecahkan masa dormansinya. Ini dia. Ini terkait dengan bagai perbanyakannya ya setelah benih. Oke, ada terkait dengan ini bahwa kita melihat adalah pembibitan asal bibit. Kita harus tahu dia apa varietas ini. Kalau salah kita nanti asal usul kita eh, apa namanya itu berdampak terhadap hasil yang didapatkan, tak berhasil nanti dia tak tak tumbuh kopi itu, jadi itu dia. Maka kita harus tahu kita apa varietas yang kita tanamkan. Ada yang kedua penyemaian, perawatan nursery, itu baru kita pindahkan ke lapangan. Oke, pemilihan lokasi ini terkait dengan syarat tumbuh tanaman sama dengan lahan yang kita buka, itu dia. Kalau Arabica tentu lahan 800 1000 sampai 2000 yang paling bagus. Uji studi kelayakannya, bagaimana apakah tanah lokasi ini cocok untuk budidaya atau tidak. Bagaimana ukuran lubang tanam 30-30, teknik memindahkan, bagaimana kita memindahkan, jadi dan bagaimana kita penataannya gitu. Penyiraman, apabila kita lakukan penyiraman, kapan waktu penyiraman, berapa kelembapan tanahnya, apa saat tumbuh tanamannya. Oke. Terus kita bicara dengan pengendalian hama penyakit, nanti ini khusus untuk Arabica. Karat daun, ini bagaimana pengendaliannya, sanitasi lingkungan dan seterusnya. Ini dia. Penyiangan, fungsinya pengendalian gulma itu supaya tidak terjadi dalam perebutan unsur hara pada kopi tersebut, tanaman kopi. Karena gulma itu sifatnya adalah sangat toleran dalam hidupnya. Ini dia. Macam mana kita membuatnya. Oke. Ini terkait dengan bagaimana kita apa ya eh, menentukan panen kopi, waktu panen, teknik pemetikannya itu terkait dengan bagaimana kita memetiknya. Sebaiknya kopi ini yang cerinya yang panen selektif dibuat merah ceri umurnya 7-9 bulan setelah penyerbukan. Di kopi ini ya ada namanya panen agung. Nah, ini agak unik sedikit panen agung. Panen agung ini itu setelah 4 tahun dia berbuah, tahun kelimanya itu panen agung nama. Itu panen puncak. Udah panen puncak itu dia tidak ada lagi panen, stabil lagi dia itu dia. Oke, pengolahan saya tidak banyak menguraikan. Karena apa? Ini agak ada khusus pada kopi ini bagaimana teknik pengolahannya. Oke, ini terkait dengan oke. Selain daripada vegetatif kopi tersebut ada perpanjangan secara generatif. Ini dia. Secara daripada generatif ada vegetatif. Sorry, adalah secara tadi sudah jelaskan terkait dengan dari generatif tadi. Asal usulnya udah tahu kita selain pada generatif. Tapi ada juga secara vegetatif ini vegetatif. Yang sudah saya pribadi lakukan adalah kultur jaringan di laboratorium. Itu Lebrika. Karena Lebrika ini dormansinya lama, kami lakukan kultur jaringan udah ada di laboratorium kami. Sekarang udah lagi disemai. Itu ada sekarang. Yang kedua dengan menggunakan stek ini, tapi menggunakan stek ini itu biasanya digunakan ada hormon. Kita kasih hormon dia, hormon perangsang. Itu dia untuk meningkatkan cepat tumbuhnya. Ini pakai stek, menggabungkan batang bawah rootstock dengan batang atas dengan entres juga dengan entres. Ini sudah mulai banyak dilakukan. Misalnya begini, kita nggak tahu misalnya contoh studi kasus Ibu Elsin punya kopi lokal Kalimantan, tapi buahnya tak banyak. Tahan hidup di apa? Di tanah yang seperti Kalimantan tuh. Tapi Bu Elsin ini pengen dia kopinya kopi robusta yang baik atau Lebrika. Batang bawahnya ya udahlah. Itulah dia kopi apa tadi? Kopi kampung Bu Elin tadi. Tapi batang atasnya adalah kopi yang kita inginkan. Kenapa demikian? Kalau di daerah kami masih ada sebagian di bawah pokok karet itu, kalau dia orang nanam karet itu dia tidak ada, masih banyak kopi-kopi liar yang hidup di sana. Itulah digunakannya. Jadi ada sebagian petani, kemarin saya ada edukasi, ada pengabdian, kami coba mengidentifikasi kopi-kopi itu di daerah dataran apa ya, itu Riau, dan kami mulai model interest kita datangkan tanaman kopi yang grade A lah, mata entra kami pucuknya, lalu kami sambung dia. Tapi kami kasih hormon terlebih dahulu untuk merangsang pertumbuhannya. Oke, ini yang secara kultur jaringan.
Eh, ini di laboratorium. Ini ada kami saat sekarang di Fakultas Pertanian. Ini ada. Juga ada koleksi kopi. Kami juga sekarang nanti kalau Pak Jayadi datang jadi ke Riau, saya akan bawa koleksi kopi kami ditanam di bawah pokok sawit. Nah, ini dia. Karena kopi, tapi kopi Liberica yang kami tanam di pokok sawit itu ada di koleksi kebun kampus kami. Itu ada. Terus ini adalah kultur jaringan. Ini terkait dengan benih kopi apabila kita lakukan penyemaian. Ini waktu itu saya mencoba menyemai kopi Liberica yang dari Meranti. Jantung saya begini, Pak, agak berdegup sedikit. Kenapa? Kopi satu butir harganya, satu butir Bu, harganya 2.000. 3 bulan dia baru muncul dia. Kutanya orang sana bagaimana teknisnya, semeja Pak seperti biasa. Jadi untunglah saya rendam dengan air panas, saya kasih asam sulfat, saya sekian persen, saya langsung tanam 3 persi. Itu ada saya coba saya kikis dia. Saya amplas dia agak-agak 20 bagaimana cepatnya. Jadi karena apa? Karena kopi ini adalah ada masa dormansinya. Oke. Eh Ini persiapan benih kopi yang model stack ya, tapi dengan catatan ada kasih zat PT, zat pengatur tumbuh, eh, apakah yang berupa air kelapa, yang serakah apa yang bukan, karena untuk merangsang pertumbuhannya. Oke. Dalam hal ini tentu kita lakukan bagaimana kita melakukan pemberian daripada pupuk. Apakah pada masa pembibitan atau masa eh, apa masa TM ini dia atau TBM. Ini perlu kita lakukan pemberian pupuk ini dia. Yang pertama coba kita perhatikan. Ini adalah satu contoh. Kita lakukan pemberian pupuk, pembuatan lubang tanam, penambahan pupuk pada lubang tanam seperti pupuk pelan katalis. Berapa sendok kita kasih? Misalnya kita kasihlah, misalnya ya 1 sendok standar takarannya, atau kita larutkan dia itu. Itu ada, ini dia. Penanaman dilakukan dengan membuka, merobek agar tidak menghambat pertumbuhan tanaman. Penanaman pupuk pada lubang tanam seperti pupuk pelan katalis. Ini dia. Takarannya dilakukan penanaman katalis 2006 sebanyak 1 sampai 2 sendok takar per tanaman. Sendok itu kita takar, kita tanaman. Itu dia. Pembuatan lubang tanam dilakukan dengan menggali. Jadi ada uniknya sedikit. Keunikannya adalah, coba Bapak perhatikan, dibikinnya model rorak. Rorak dia. Model rorak ditanam. Di samping kopi itu digali lubang, model rorak. Di sini ditaburkan pupuk tersebut. Dengan asumsi bahwa akar tanaman itu karena ini biasanya berlobang, biasanya tergenang air pada musim hujan, asumsinya sifat akar itu akan mengejar daripada lahan basah tersebut. Ini dia. Kalau kami tidak, kami melobang membuat 4 mata angin. Kalau yang di sini bahannya yang dapatnya bahwa dibikin rorak dia. Ini dia terkait dengan dikasihlah pupuk pelengkap juga disemprotkan. Ini adalah kalau kita lakukan, kalau tidak kita lakukan penyiraman pada kopi dewasa. Ini dia. Ini yang kopi ini ada keunikan lagi. Dia ada lakukan pemangkasan. Ini dia. Beda dengan kopi. Jadi kalau kita nanam kopi ini, dia ada keunikan. Kita perlu pemangkasan. Karena itu tidak dia tumbuh tinggi. Kenapa demikian? Apabila tanaman kopi itu dinaungi 50%, secara teorinya, secara fisiologisnya, dia etolasi. Penambahan tinggi dia. Penambahan tinggi. Karena apa? Karena etolasi cahaya kan 50% sampai. Secara otomatis dia akan mengejar cahaya. Di saat inilah kita lakukan pemotongan, pemangkasan. Sebaiknya dilakukan pemangkasan di awal musim hujan. Ya. Kita berharap di saat kita pangkas itu, disitulah muncul cabang-cabang baru. Jadi Bapak Ibu, stylenya di situ dia untuknya. Jadi membentuk kerangka tanam kuat, menghilangkan cabang tua kering, dan mempermudah perawatan serta pengendalian hama dan penyakit. Ini pemangkasan batang,
tunggal ganda produksi 3 sampai 4 tahun awal musim hujan, dan rejuvenasi sisi atau pemotongan habis itu terkait dengan tumbuhnya. Kan setelah panen atau cabang B3 berbuah 3 kali untuk regenerasi tunas baru. Jadi sampai 3 perhatikan berarti samalah kata orang Karo. Pupuk terbaik adalah telapak kaki tuannya. Jadi di kopi ini si petani kopi itu harus sering main ke lahan. Kalau kita tandai dahan ini yang bercabang, kalau Bu Elsin punya kebun kopi, coba tandai Bu Elsin. Treatment Bu Elsin. Nanti perhatikan, sampai kapan dia, sampai 3 kali dia bercabang, berbuah aja kopi Bu Elsin, Ibu potong. Kita harapkan cabang yang lain lagi yang akan mutu. Katanya, itu hasil risetnya adalah kopi makin banyak pada cabang yang berikutnya. Jadi 3 kali siklus panennya, itu dia. Nih model pemangkasan kopi, dahan-dahan yang ranting-ranting yang udah tua itu kita lakukan pemangkasan gitu. Ini adalah dosis pupuk yang diberikan pada tanaman kopi. Ada umur 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5, 10, dan besar 10 tahun. Ini dia. Tambahkan pelan katalis 6 sebanyak 1,5 sendok takar per tanaman tergantung umur. Semprot ke daun 4 sendok takar per tangki 12 liter. Ini kata kuncinya ini. Jadi kalau kita ingin meningkatkan hasil, yang pertama kasih 1 sampai 5 sendok itu tergantung umur tanaman. Yang kedua disemprot dengan air 2 minggu sekali, itu dia. 4 sendok dimasukkan, kita larutkan. Ini sangat menarik ini, Bu, Bapak, Ibu. Kita lakukan. Saya coba nanti diskusi Pak Jai dengan Yayasan Gambut. Kalau mau kerjasama nanti dengan Yayasan Gambut nanti kita laksanakan nanti. Ini dia terkait dengan bagaimana peran katalis berperan di Yayasan Gambut untuk menekan penggunaan pupuk anorganik atau untuk menjaga supaya masyarakat tidak semua monokultur tanaman kelapa sawit, tapi ada sebagian juga mereka menanam tanaman kopi sebagai sumber kehidupannya. Itu dia. Ini adalah terkait kata kunci kita hari ini adalah bahwa kita memberi setiap budidaya kopi itu 1,5 sendok sendok takar per tanaman tergantung umur, gitu dia. Tapi ringnya 1,5, bisa 1 sendok, bisa 2 sendok, 3 sendok, itu dia. Tanaman tergantung umur semprot. Ini dia. Yang kedua 4 sendok takaran per tangki 12 liter air setiap 2 minggu sekali, itu dia. Sangat murah meriah Bapak Ibu ini kalau pemberian ini. Dengan catatan bahwa pupuk bahan makanan ada, itu dia. Ini. Jadi ada juga ini terkait dengan awal musim hujan dan akhir musim hujan. Ini dia terkait. Oke, ini potret petani kopi, aplikasi panen katalis 6, tunggal tabur 10 gram per pohon tiap 3 bulan, semprot daun 4 sendok takar 40 gram, tangki 16 liter tiap 1-2 bulan. 4 sendok berarti 1 sendok itu 10 gram. 40 gram dia, 16 liter air. Jadi 40 gram dosa air. Pak Lasmin, 1000 langsung pohon kopi belum sambung stek, sambung pohon kopi belum sambung stek. Setelah pakai pelan katalis hasilnya jadi 15 karung. Biasanya cuma kecil dari 5 karung. Ini dia. Bahwa ada sudah dicoba di treatment oleh Pak Jayadi dan tim pada tanaman kopi oleh pada Pak Lasiman 1.800 pohon kopi, pohon atau batang ya. Ini kalau kami orang petani ini jadi masalah nih, pohon atau batang ini. Kalau kami panjang debat ini dah. Pohon itu identik tanaman hutan, kalau batang itu tanaman perkebunan gitu. Tapi tak apalah. Nah, itu batang kopi ini dia Bapak Ibu. Jadi coba kalau Ibu Elisin nih punya kebun kopi, yuk kita coba ini. Ada nih ya. Ini. Tapi kita ke ini kopi dataran ini kayaknya ini kopi robusta ini. Kenapa? Dari mana Pak Amrul tahu? Karena bentuknya tak ada naungan itu, banyak naungan itu dia. Ini dia kata kuncinya. Ini sistem pemberian pemupukan dolomit. Jadi kata kuncinya tepat waktu ini pembelian pupuk selain daripada pelan katalis, bukan pupuk pelan katalis, gitu dia. Itu dia pemupukan. Ini biasanya pada kopi itu adalah menggunakan penggerek, ada serangan hama penggerek buah pada kopi ini. Ini yang sering banyak. Tentu kita cari apa penakarnya, bagaimana kita pengendaliannya. Itu dia.
nematoda, parasit, ini terkait dengan gejala serangannya. Itu dia pengendaliannya. Silakan dengan apa? Apakah dengan menggunakan eh, kultur teknis, menggunakan kolon dan lain sebagainya. Itu dia. Oke, kalau kopi ini, jadi gini Bapak Ibu. Saya sekarang melakukan bincang-bincang, saya diskusi di forum-forum seminar nasional dan forum-forum ilmiah. Sebenarnya kopi, kakao, karet itu punya nilai ekonomis daripada tanaman kelapa sawit. Kenapa orang masyarakat kurang mau membudidayakan? Ini dia. Karena tingkat kesulitan dalam budidayanya. Sawit, dodos, jatuh, jual. Dapat duit. Kopi, petik, pilih yang merah-merah semua, sakit pinggang, jemur, kering, dibuka kulitnya, buang kulit cerinya, dibersihkan dulu, difermentasi, jual. Ah, kakao panen, difermentasi, 4 hari 5 hari, jemur. 4 hari kalau musim penghujan nggak kering-kering, nggak aku jual. Karet setiap pagi nyembah katanya. Itulah Bapak Ibu. Ini mohon maaf kalau kritik. Ini pendapat saya, boleh percaya boleh tidak. Selain daripada harga, kadang masyarakat itu tingkat eh, kesenangan atau keunikan tanah tersebut. Oke, itu tadi Pak Jayadi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sila kalah salah saya dalam penyampaian, ada tertinggi cakap, terendah bahasa, atau perilaku yang kurang berkenan Bapak Ibu dalam penyampaian materi ini. Mungkin dalam hal ini Ibu Bapak Ibu lebih senior dari saya tentang kopi, dalam budidaya kopi. Silakan kita berbagi ilmu. Saya tidak mengatakan saya yang paling hebat, tapi saat sekarang ada 3 riset saya tentang kopi yang sedang jalan. Tentu dalam hal ini saya banyak membaca tentang kopi dan juga saya juga sering turun ke lapangan, tapi khusus pada kopi Liberica. Tapi kalau Robusta dan Arabica mungkin di Riau saat sekarang belum nampak yang banyak itu Liberica. Baik Bapak Ibu, itu saya kembalikan kepada Pak Jayadi. Saya persilakan. Oke, baik. Kasih aplaus dulu untuk Pak Dr. Amrul Khairi. Oke, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya eh, terkait dengan teknis budidaya kopi, atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan budidaya kopi ini, saya persilahkan. Ya, tadi di kolom chat ada eh, ibu atau bapak ini, eh, Lilik namanya. Bapak Kopi Ibu Liberica ini unik karena kebanyakan di Kalimantan. Lumayan spesies langka, tergolong cukup enak, penjual tanamannya juga susah saya dapetinnya. Mungkin masih ada bapak atau ibu Lilik? Saya Ya. tanggapi ya Pak Jayadi tentang kopi Liberica. Memang kopi ini khusus lahan gambut kayaknya Pak. Lahan gambut. Hmm. Tapi apakah kopi ini asli Indonesia? Kami belum dapat ini. Katanya El Sansa sama dia. Di Afrika asal muasal. Saya nggak tahu. Karena kopi ini berkembang di tepian pantai lahan gambut. Itu dia. Jadi Terus lanjut. panjangan ya. Iya, itu. Jadi keunikannya unik dia asam yang tinggi. Jadi maka kalau kita orang tak pecinta kopi dia kurang suka. Ini dia. Bolehlah besok saya datang, saya bawa ke tanya. Jadi warungnya pun nggak rame-ramainya orang tua-tua yang duduk di situ nggak ada anak muda kopi apa itu. Cuman, ini dia. Jadi supaya menarik dia ini sering ini entah mau Ibu Elisin atau Bu Swasti membuka usaha warung kopi. Jadi dikombinasikan karena ini kedai kopi ini dia oleh asam gambut, dia kombinasikan dengan gula nipah. Gula Hmm. nipah, pemanisnya gula nipah. Gula nipah dan gula aren. Jadi keunikan gula nipah itu ada rasa asin-asin sedikit. Makanya cocoklah rasanya entah macam mana rasanya. Tapi kalau orang luar suka gitu. nano-nano. Nano-nano lain dia gitu. Silakan diskusi. Nah, di sini juga ada yang dari Riau, Pak. Ada di sini ada Pak R. Haryono dan Bapak Edi Asman. Selamat Mana salam kenal Pak suaranya? Mungkin Haryono, bisa Pak bisa Asman, bersuara. salam kenal. Salam kenal Pak. Assalamualaikum. Riau,
Salam, di mana Rio, Pak? Saya di Siak, Pak. Siap, Pak. Adi siap, Pak. Di, Lu- di Lubuk Saya Dalam, Siak. Lubuk Pak Jayadi, tolong ambil nomor Pak Edi Asmantu. Nanti kita sonding dengan Pak Imam nanti terkait pembicaraan saya sore semalam kemarin. Pak, izin Pak Jayadi, boleh saya bertanya dengan Pak Edi? Bapak aktif di Aspek PIR atau di Silakan. Apkasindo atau sama D, Pak? Maksudnya itu, Pak? Apa aktif di Organisasi bidang. organisasi nggak sawit atau tidak, Pak Edi Asman? Oh, enggak. Oh Saya enggak. ke masyarakat aja, ke masyarakat Oke, aja. oke, siap, siap. Ada maksud saya tadi tuh. Oke, salam kenal Pak. Saya di Riau Pak, di Pekanbaru, di Unri Pak. Undri, Pak ya. Ya, Saya di Lubuk Dalam, di Lubuk paling belum dalam. Pak. Di dalam Pak Edi ada ini ah, pengalaman nggak ke petani kopi yang ada di Riau? pengalaman. Nah, ternyata Kalau di banyak nih kopi yang belum ada, nggak ada. tanam kopi. Oh, Nggak ada. tapi ini eh jadi informasi baru ya buat itu Pak Edi untuk itu bertanam kopi atau nanti mungkin ada kesempatan untuk apa memperkenalkan plant katalis di petani kopi. Ada kemarin konsumen saya mantan mantan staf. Ya, apa budidaya kelengkeng sama jeruk. Hmm, tanaman buah juga. Ya. Tanaman buah orang tuh. Boleh nanti suatu saat kita bahas khusus untuk kelengkeng atau jeruk Hmm. atau mungkin ada permasalahan khusus di apa tanaman-tanaman tersebut. Ah, nanti akan Kalau kita di bahas kelengkeng lebih itu kan Pak, lanjut. gini Pak, daunnya itu kan banyak hitam-hitam, bintik-bintik hitam dia. Itu masalahnya apa itu? Hmm. di baru kita Pak Dokter sudah langsung gila dia. nembak nih. Ini kan. Pindah Alah, topik. Ini tadi ada tuh Pak Dokter di itu di slide-nya. iya. Jadi kadang Pak, kita eh, melihat apakah lengkeng itu diserang hama atau penyakit atau dalam pengendalian herbisida, bulir-bulir air itu yang naik ke atas tiup angin juga menyebabkan bolong-bolong Pak, ada hitam coklat itu. Yang pastinya dalam hal ini kita harus lihat fotonya dulu Pak, bagaimana bentuknya. Itu dia Pak. Kenapa nih nanti kita takut saya mereka-reka nanti gitu. Itu dia terkait dengan eh, kopi tersebut Pak. Itu dia. Daunnya ya. Sorry, lengkeng tersebut. Eh, Bapak lengkeng di mana? Di Siak, Pak ya? Di Siak Jalan Pemda itu punya bekas mantan Askep. Dan mantan pacar. Askep ya, season kebun. Itu dia. Itu. Hmm. Itu Pak. Boleh Pak, nanti saya sering ke Siak main-main Pak. Nanti ada instruksi Insya Pak Allah Pak, Jayadi, kami ditunggu saya Pak, akan ditunggu. kontak. Ayo Pak Tunggu. Edi, bikin acara lagi, bikin kegiatan. Sekarang sudah dekat FA-nya, sudah nggak nunggu Ah, saya lagi siap. terbang dari Jakarta. Ayo kita coba Sudah Pak Edi training kan. nanti kita itu. Ya, Pak Edi. Oke, selanjutnya Pak Haryono, ada suaranya nggak? Ini ada Pak Edi Asman, ada Pak Haryono juga. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ada di Riau. Sebelum kita menyeberang ke Kalimantan, Palangkaraya, sepertinya Ini Ibu Dr. Anda Elsin dan Ibu Sulastri sudah tidak sabar ingin bersuara. Dari tadi sudah menahan sepertinya. Ini Pak Jayadi pertemuan di kementerian pertama orang Sumatera, terus Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Papua, Ambon. Iya Pak, kita tersebar seluruh Indonesia. Insya Iya, Allah nih kegiatan semoga kalau pemerintah berjalan, sekalian. wah habis waktu kita di rumah. Yakinlah Bapak Ibu sama saya. Saya kenal Pelangkatalis itu tahun 2005. Penelitian saya itu 2004. Saya sebagai mahasiswa Pelangkatalis sudah ada teruji Bapak Ibu. Yakinlah sama saya. Yakin sekali. Waktu itu penelitian stum mata tidur karet. Jadi untuk itu tentang bagi kita seorang penangkar pupuk atau marketing iklan katalis dan yang ragu lah. Kalau nanti kalau kurang apa ada skripsi apa sih ijazah saya transkrip nilai dan kasih Pak itu pupuk pelan katalis. Yakinlah Bapak Ibu ini udah lama ini pupuk ini kenalnya gitu. Cuman Mantap peran itu Iya, Pak, mantap bagus Pak. sekali itu Pak. ya. Biar kita lobby ke KUD lagi Pak. Itu maksud saya tadi yang jumpa Bapak tadi itu yang kata berujung tadi tuh. Kalau Iya. bisa kapan saya bisa meyakinkan orang Siak itu cari KUD-nya ya datang kita ke sana. Saya banyak dengan KUD-nya Pak gitu. Makanya saya katanya apakah Bapak aktif di Aspektir, di Samade atau di Apkasindo. Itu dia. Nah, kalau salah sebabnya ketua Aspektir itu adalah di Siak tinggalnya gitu. Suryono salah namanya Pak Suryono Suryoto saya itu
Itu dia. Itu Bapak. Karena prospeknya ya mungkin kalau dari Riau ini mohon maaf mungkin banyak sawit, tentu kita ambil bagian kita di sawit Bapak Ibu gitu. Ya, Tidak betul. tertutup kemungkinan tanaman lain gitu. Walaupun tema kita pada kopi hari ini. Oke, itu Pak Jayadi. Ya, Pak Dokter. Eh, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Bu Sulastri kemarin tidak ikut di Zoom bulan kemarin nih. Coba saya sudah lama tidak dengar suaranya Bu Sulastri dari jauh sana. Silakan Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat sekali Pak, tapi walaupun tidak hadir kemarin bisa menghadirkan dan bisa menjual ada kurang lebih 4 ton pupuk pelan katalis IPS 01. Wih, mantap. Kalau di lapangan Bu, apa kendala sekarang Bu Sulastri? Seperti pemaparan dari Bapak Dr. M. Abrul Khoir, kalau di sini itu komoditas di sini itu untuk kopi, sementara ini saya belum ke sana, tetapi yang sementara saya garap adalah bagaimana dulu cara meningkatkan produktivitas daripada hasil tambak orang-orang di sini, Pak. Karena orang di sini itu mayoritas penghasilan adalah tambak. Jadi saya belum menuju ke arah tanaman dan soal kopi, perkopian. Tapi yang pasti semua memang kita butuh ilmunya karena supaya satu hadis selesai kita kelola, kita bisa masuk di satu yang lain. Jadi kita bisa masuk dari segi mana saja. Yang penting sudah ada dapat ilmunya, insya Allah kita bisa terapkan. Iya. Betul. Jadi dasarnya dulu ya Bu ya, sudah tahu dasarnya, ya nanti kita ketemu dengan para petani tersebut kita udah tahu ilmunya, gitu, mantap. Oke, ada lagi Bu Selasri? Apa ada pertanyaan atau tidak? Oh, cukup cukup ya. Oke, selanjutnya mungkin Ibu Elsin yang sudah ditunggu-tunggu bagaimana request materinya kopinya gitu. Ya, itu tadi dari mulai awal apa varietas, terus juga pupuknya, cara pemakaian blend katalis sampai beberapa varietas juga tadi dipaparkan oleh Pak Dr. Amrul. Nah, sekarang gimana? Mudah-mudahan penggarap apa ini calon yang baru mau menanam kopi ya. Coba diceritakan. Apa mungkin hadir hari ini? Ayo Bu, Ibu lahan gambut Silakan, Bu kan Bu. atau lahan mineral Bu? Oke, Ah, makasih Pak Amrul, Pak Jai, Pak Mas Riki, kok Pak Mas lagi. Atas kesempatannya. Pak, mungkin ini. Boleh nggak pertanyaannya sekaligus untuk banyak gitu ya? boleh. Kalau Boleh. Yang dapat penting saya untuk jawab Ibu dulu utang ya. dulu. Ya, Yang penting untuk Ibu dulu. iya Nanti memang yang banyak untuk bisa saya sendiri-sendiri. pertanyakan apa yang saya tidak jelas. Karena begini Pak Jai sama Pak Dr. Amrul, Iya, Bu. Silakan, Bu. saya itu kan penjual pupuk, ketemu Ya, sama petani kopi. ya. Petani kopi ini kan dia bertaninya secara apa ya, otodidak Konvensional. aja, nggak ada ilmunya gitu ya. Nah setelah saya cerita-cerita banyak, nah kemudian kok saya dipertemukan dengan calon pengusaha kopi, dia yang akan buka sekarang lagi persiapan untuk 50 hektar. Tuh. Hmm. Nah, yang namanya para petani ini kan kita jual pupuk, dia nggak mau tahu apa kita hanya pengetahuan kita di pupuk. Kayak Pak Jai tahu juga kita bergerak di padi, pokoknya dia tahu kita kuasai padi. Ya mau nggak Iya. mau gitu kan, kita harus berkuasai gitu kan. Sawit kita harus kuasai sawit, nggak hanya pupuknya, tapi jika apa-apapun yang tentang sawit kita kuasai. Begitu juga dengan kopi. Pak Amrul ini kemarin saya udah ke lapangan. Kebetulan memang baru kemarin saya ke lapangan. Ya kan karena memang saya sukanya ke lapangan. Yang dibudidayakan di sini untuk kopi robusta, liberica, sama excelsa, Pak. Oke. Jadi Terus, ada Liberica. tiga macam itu. Bahkan saya kemarin dibawa ke pabrik kopinya juga untuk mencicipi. Enak juga. Excelsa ya. Excelsa, Pak. Jadi ada 3 itu. Jadi ada 3 itu. Dia juga sudah ada pembibitan. Untuk tanamnya juga kayaknya kalau tadi berapa meter di atas permukaan laut, kayaknya sih kalau untuk Kalimantan terpenuhi, Pak. Kalau untuk Kalimantan, kecuali satu lokasi yang saya ragu kemungkinan rendah tidak mencapai gitu loh. Tidak mencapai
syarat untuk berapa meter di atas permukaan laut gitu. Tapi nanti kita perjelaskan lagi Pak Amrun. Pak, banyak hal yang mau saya tanyakan karena kaitannya dengan akan buka lahan kopi. Ya, silakan Bu. Yang pertama dulu mereka para petani ini meminta atau menyampaikan kepada saya mereka akan tumpang sari dengan kelapa sawit, Pak. Oke. Oke, Bu. Ini yang boleh nggak kita jawab langsung nih Pak Jai supaya jangan hilang nanti pertanyaan. Bagaimana? Kenapa, Pak? Saya jawab gitu maksudnya, boleh? Boleh, Pak. Jadi Boleh Pak. Tanya Pak Jai dulu, dia moderator ini. Silakan, Dia silakan. tanya Silakan, Pak. jawab gitu Iya. ya. Boleh. Baik. Yang pertanyaan Pertanyaan saya sama Ibu, apakah sawitnya ditanam apa belum? belum. Berarti, kalau begitu caranya, Bu, tolong jarak tanamnya diatur. Mumpung Itu masih yang mau awal, tanya. Bu. Pertanyaan saya pertama, Pak. Pertanyaan gini, apa varietas yang Ibu tanam? Pelepah pendek kah, pelepah panjang? Tanya dia dulu. Kalau pelepah panjang kita buat misalnya 8 kali 9. Antar barisnya kita buat 8. Tapi 8-nya tak boleh 8. Kita buat misalnya 12. Bawit di tengahnya kita tanam kopi. Karena cahaya tadi kan 50%. Berarti jarak normalnya. Tapi saran saya supaya populasi sawitnya tetap banyak, pelepah pendek ditanam. Jangan yang panjang ya, Pak ya? Jangan panjang. Jumlah SPH-nya tetap, kopinya ada, sawitnya ada. Yang kedua, karena sifat akar sawit ini menjalin, pada umur sudah lebih dari 10 tahun, udah 18 meter, full dia. Sistem yang kita tanam adalah tipe pengolah lahannya. Kita model buat adalah sistem ada rumpukan di tengahnya. Berarti kita buatlah sistem jalur memanjang, kita gali naikkan tanah. Dan kita buat model parit untuk memutuskan akar ini supaya akar sawit ini tidak jadi persaingan dengan akar kopi. Tempat tumbuh terhadap tanaman tanaman kopi tadi. Ini dia. Itu harus didesain, Bu. Bagus, Bu. Itu Pak Jayadi pandai itu, Bu. Jadi kita desain dulu. Nah, di sini peran katalis bermain kita. Kenapa? Untuk merangsang kopi ini cepat besar, selagi pupuk kita input di bawah, kenapa? Di awal pertumbuhannya, si kopi ini kan butuh naungan. Kalau start dia nambah, kita repot kita. Berarti ada tanaman penaung sementara namanya dulu kita tanam. Apakah pisangkah atau apalah kita tanam. Itu dia. Penaung Karena sementara ini kopi. ya, Jadi kalau gitu, Bu, ini kan harus kita desain. Itu untuk Anda yang ditanam Librica. Kalau yang ditanam Robusta, dia tidak banyak butuh penaung. Itu dia. Berarti jaraknya kita mainkan, bisa kita dekatkan. Misalnya, pelepah pendek 10 kali 10, misal. Bisa, 8 kali 10, misal. Di 10 itulah, di antar 10 itulah yang kita tanam kopi tersebut. Ini dia. Makanya perlu desain, Bu. Tanya dulu apa varietas kelapa, jenis kelapa sawitnya apa yang jenisnya ditanam, kopinya apa, pastikan itu dulu, baru didesain mana yang cocoknya. Itu dia, Bu. Oke, Pak, pertanyaan saya kalau kita ngambil, karena kemarin yang paling banyak dia itu Robusta. Oke. Kalau kita ngambil Robusta dengan dia tumpang sari kelapa sawit untuk 1 hektar itu dengan jarak kita dengan kita mengambil daun pendek tadi, itu berapa batang ya? Berapa batang ya, Kak? Berapa ratus batang kopinya dalam 1 hektar, Pak? Oke, baik. Gini, Bu, saya dapat menggambarkan sekarang. Yang jelas di antara baris kita hitung dulu berapa baris antar barisnya. Nah, misalnya kita buatlah supaya gampang aku menghitung, Bu ya. Kita buatlah 7 kali 10 antar 10. Berarti ada berapa baris itu menjalang? Berarti ada 10 berapa baris tuh ke 1 hektar tuh? Kalau 10 kita buat, berarti ada 1 hektar tuh ada berapa baris, Pak? Bagi 10, berarti dapat 5 ya. 5 ya. 5 lorong. 5 itu kalilah 3 jaraknya 3 meter kita buat ke belakang memanjang. Itu dia. Itulah jumlah populasinya. Kemarin Itu saya digambar. coba, Pak ya. Ya. Saya coba memberanikan diri dengan ilmu saya yang 0 besar. Udahlah, Bu, Ibu orang pengalaman lapangan, Bu. Itu beda, Ibu. Saya Apa samanya? hitung-hitung. Saya hitung-hitung untuk 1 hektar itu
Ya saya ngambil, ya memang kebetulan kelapa sawit daun panjang pendek kan saya udah tahu dari Pak Jai deh. Hmm. Dengan kelapa sawit yang daun pendek itu saya hitung-hitung itu kok hampir 600 batang ya Pak ya dalam 1 hektar. Ah, Salah ya? saya nantilah Bu, saya hitung pastinya Bu ya. Nanti Tolong kalau ya saya Pak. hitung, saya kasih ke Pak Jai nanti, kasih sama Ibu. Biar Oke saya Pak, hitung. oke Pak. Biar Karena saya hitung dulu. rencananya Pak Jai ini mau saya curi Pak di hari Sabtu Minggu. Ayo Bu, Pak Dokter ajak sana. Ah, Ya, itu yang ya Biar tahu pertama tunggu Bu. Pak. langkah. Pak, yang Ya, kedua, ya. yang Tapi kedua Bu, pertanyaan. Bu, kata kuncinya yang materi saya kemarin di sawit itu akarnya Bu ya. Ya tahu Akar Pak. saya itu, ingat. Itu. Hmm, Kalau Ibu akarnya tak dalam. rekayasa lingkungannya, ya tanam itu takkan jadi Bu. Yakin Ibu sama saya. Kita harus rekayasa lingkungan. Ini yang kita hadapi tanam kelapa sawit. eh, Fenologi sawit itu bentuk akarnya harus kita pahami konsep itu dulu. Baru bisa kita tanam tanaman sela di bawah sawit tersebut. Itu dia kata kuncinya Bu ya. Oke, kata kuncinya gitu ya Pak ya. Akarnya dulu ya, pahami ya. Ya. Oke Pak. Yang kedua yang saya tanyakan lagi, ini kan kemarin dia ini di luar yang 50 hektar ya Pak ya, si petani sawit yang ada ini dia sudah tanam kopinya itu rata-rata tingginya udah 1 meter. Nah tadi kan kita ada namanya pemangkasan, tapi yang Bapak dalam slide tadi kan pemangkasan setelah buah kan Pak. Jadi Ya. kalau dia masih kecil begitu Pak, bagaimana cara kita memilih apa ya namanya bahasanya ya? Saya kurang maaf Pak kalau saya salah Oke. bahasanya. Ya, oke, Memilih baik. bahan tumbuh yang mana yang kita buang, mana yang kita pertahan itu kan saya buta Pak. Oh, itu. Oh iya pula Bu ya. Betul pertanyaan Bu. Ini yang pertama. Ya, baik. Ibu pastikan dulu batang utama. Itu satu. Nah, pastikan dua mana tunas air. Dua. Yang ketiga, Ibu pastikan dulu berapa ketinggian kopi yang Bapak Ibu inginkan. Kenapa? Di situ kita memangkas nanti. Saya kemarin baru memangkas kopi di Bandar Datuk Laksamana, Kabupaten Bengkalis. Dia tumpang sari sama karet. Itu saya masuk, saya ajarkan petani edukasi mana batang utama, mana batas tingginya, baru kita setel dia memangkasnya, gitu Bu. Ada itu Bu di lapang dia kan ada tumbuh dia kan, Ya. tumbuh dia kan, lihat cabang mana cabang kira-kira yang ingin kita jadikan. Karena itu pertama kali kita kalau belum tumbuh itu pemangkasan bentuk, bentuk apa yang kita inginkan daripada Budar. kopi tersebut. Hmm. Hah? Apakah Tentu kita kita ingin inginkan, memekar budar Pak ya atau ketinggi gitu iya. kan? Kita tekan dia, kita bentuklah, maka pangkas bentuk. Tergantung ini berkaitan dengan si punya kopi. Kalau punya kopinya orang tinggi kayak aku, tentu tinggi ku pangkas segini, ku pangkas dia kan. Asumsinya kalau dia berbuah, aku tak sulit ngambilnya. Tapi kalau orang pendek tentu dimulai dia pangkas bentuk rendah, dia pangkasnya, dia harap cabangnya dia buka keliling gitu kan. Ini dia. Pak berarti batang utama nggak boleh dipotong ya? Boleh dipotong, Bu. Itu batas terakhir kita untuk melihatnya, Bu. Untuk Ketinggian berdiri. yang batas tinggi kita akan kita inginkan. Misal Hmm. gini nih, ini batang utama. Kameraku di sini rupanya. Aku mandang ke sini, rupanya ke sini rupanya. Iya Pak, betul. Ini Bu, misal ini Bu ya. Ini kan kopi, tumbuh dia. Sekarang yang Ibu inginkan batas mana cabang terakhir titik tumbuh ini? Misalnya, misalnya kalau saya kan tegak gini kan, pas batang lebar saya di situ titiknya. Kita potonglah dia. Kita berharap di sini akan muncul tunas nanti di pangkasan ini banyak. Ya. Yang banyak tugasnya tumbuh di sini. Baru kita setel lagi yang kita inginkan. Yang biasanya yang dipangkas tuh nanti cabang ke dalam. Yang cabang yang terdapat sinar matahari. Karena ini kan ternaungi juga. Kalau cabang ke dalam yang kita pangkas, tentu terdapat sinar matahari tidak juga berbuah dia. Translokasi hasil asimilat ini tidak sampai ke sana dia. Makanya caranya cari cabang ke dalam. Itu dia. Dah Itu titik yang tumbuh kertas. kita potong, dah tumbuh dan nanti lihat cabang berkembang mana, cabang keluar kita biarkan, cabang ke dalam yang kita potong. Bentar Pak, saya catat dulu Pak. Oke, pertanyaan berikutnya Pak Amrul. Siap. Ini untuk kopi boleh saya pakai istilah pruning juga ya Pak ya? Pemangkasan Boleh. itu ya, kayak sawit juga ya. Iya, pruning Nah, boleh. pada usia berapa Pak mulai kita pruning itu? Oke.
Setelah dia tumbuh, dia subur, dia sekitar umur 2 tahun lebih, mulailah kita setahun setengah lah Bu, lebih kurang Bu. Mulailah kita lihat pertumbuhan jaguar apa tak jaguar Bu. Lihat pertumbuhannya Bu. Kalau banyak nanti tunas-tunas airnya muncul, kita kita inginkan. Jadi kita tengok dulu, lihat dulu macam mana pertumbuhannya. Sampai setahun setengah lah, dia kan 3 tahun kopi lebih kurang berbuah dia. Setahun setengah ini kita mulai identifikasi dulu. Mana batas kita buat pertumbuhannya, pruningnya. Kalau di pruning itu ya Pak ya. Ya, Bu, tapi pastikan dulu Bu, waktu kita pruning ini kondisi kelembapan Bu, takut kena jamur nanti. Setelah di pruning langsung disiram pen katalis atau sebelum pruning Pak? Kalau katalis itu nanti setelah apalah Bu, sorry, pakai bahasa Melayu. Setelah apalah Bu, setelah kita pangkas baru kita langsung katalis Bu. Oke. Ingat Bu ya, 4 sendok Bu per 17 liter air Bu. Bukan tergantung usia itu Pak. Itu kan ngamprot Bu, usia itu tergantung ngamprot. Oke. Ini pertanyaan saya mungkin nggak beraturan ya Pak, mana yang saya ingat aja. Karena Bapak ngomong semprot, apakah kopi pada saat berbunga boleh disemprot nggak? Kalau dia pada Sebaiknya saat tidak Bu. berbuah, kira-kira usia buahnya berapa baru bisa disemprot pen katalis? Oke, baik. Sebaiknya saat berbunga jangan Bu. Oke, siap. Nah, tapi setelah berbuah bisa-bisa aja, nggak ada masalah. Tapi dengan buahnya udah jadi ya, udah terbentuk buah sempurna Bu. Misalnya 2 bulan setelah antesis misalnya kan, ya silakan saja. Kalau buah udah jadi silakan saja, nggak ada masalah. Nggak apa-apa Tapi kalau semprot kena sebelum- buah ya Pak ya? Ah, Semprot kena buah aja nggak apa-apa ya, sampai ke daun dan buahnya. nggak apa-apa. Oke. Dosis nanti kalau kurang-kurang saya tanya Pak Jai deh. Iya. Apalagi pertanyaan saya. Pak, kayaknya untuk itu cukup dulu deh Pak. Hmm. Terima Siap, Bu. kasih banyak Pak Amrul ilmunya. Kapan rencananya mulai nanam Ibu? Enggak, mereka sudah dapat ini Pak. Kan ini kan kita sudah bibit dalam polybag kecil udah ada. Hmm. Rata 30 cm itu saya udah lihat kemarin, cuman saya suruh kelola dulu bibit itu. Nah, sekarang lahannya ini sudah dibuat, tapi saya bilang sawitnya pun sebenarnya bibit sawit sudah siap tanam Pak. Karena memang kemarin Pak Amrul saya sarankan, Pak, karena ini sawit nih sifatnya pelindung, saya nggak tahu kalau kata Pak Amrul tadi harus ada ada pelindung sementara tadi kayak pisang, kan saya nggak tahu Pak. Jadi cuma Itu saya sarankan pada kemarin kalau tanam. robusta tak ada masalah Bu. Kalau robusta langsung tanam nggak masalah. Tapi kalau librika itu ada naungan sementara. Itu Oh, ini Bu. perlu naungan Tapi kalau sementara. robusta Tergantung tak ada jenisnya. masalah Bu. Tengok jenis. Oke Pak. Kalau El Salsa ini itu El saya Salsa. enggak apa. Itu sama kan kemarin kan kami identifikasi paritas kopi yang ada di Riau. Kami identifikasikan untuk membuat persamaan gitu. Itu tadi antara El Salsa dengan Librica itu podo ae-nya kata kalau bentuk fisiknya, tapi rasa beda. Nah, ini kan kita kan kopi ini memilih rasa. Terakhir mungkin Pak, pertanyaan terakhir saya. Apakah setiap tanaman kopi harus ada tanaman pelindungnya? Wajib. Wajib, tapi tak banyak, tergantung jumlah. Misalnya, kalau tanaman Arabica itu dia butuh hanya 1 hektar tuh 56 batang cuma. 56 setelah tuan saya baca. 1 Kalau hektar yang 50. Arabica ada ya 56 batang kalau Arabica. 1 hektar, lebih kurang Bu ya, lebih kurang. Liberica Terus, Pak, kita nggak punya Amerika Pak. Kita hanya punya bukan. Robusta, Liberica. Yang Robusta itu 1 hektar tuh dibutuhkan lawan 56 batang. Lebih kurang 56, lebih kurang. Kalau Librica itu Robusta. Kalau Librica ya sekitar ya lebih daripada 100 batang lah itu arah Librica. Tapi kalau Berapa, Pak? dataran tinggi, kalau Arabica baru full dia 50%. Full dia. Berapa batang tadi Pak untuk Liberica Pak? Librica tuh lebih kurang dia 100 batang lah 1 hektar itu Bu dibutuhkan Bu. Sawit tadi, sawit apa pisang? Sawit Bu. Oh ya, oke, siap. Ya, Pak. Oke, makasih Pak Amrul.
Baik, baik, mantap sekali Bu Elsin. Luar biasa pertanyaannya dalam, daging Belajar, semua. Pak, belajar. Petaninya taunya aku tahu Betul. aja, padahal aku ini nol besar. Bu, Pak Jayadi, kalau mahasiswa Bu Elsi ini ngeri-ngeri sedap awak ini, ya kan? Masa sih ngeri-ngeri sedap. Cukup kritis ya Pak. Bini-bini juga lagi masih saya kumlot loh, Pak. Apa? Aku itu cái tudung saji ya diu 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 theo phù à nó cái bộ này Apa itu? Oke. iklan lewat. Iklan. Pak Leo ini. Nanti saya lebih banyak tanya ke Pak Jai. Pak Leo sudah sampai mana nih kopi Medan ini? Pastinya sudah pernah ketemu nih. Coba cerita dong Pak Leo. Pak Leonardo. Ya Pak Zai. Tadi satu lubang tanam cukup satu takar ya. Ayo dong cerita alisnya. soal kopi di Medan bagaimana? Atau mungkin pernah ketemu Ya, dengan petani kopi bagaimana di sana ininya? Ya pengalamannya. Silakan Pak Leo. saya kalau untuk kopi belum saya jajaki Pak Zai. Karena memang di sini sudah mulai banyak teman-teman juga yang udah punya lahan kopi ya khusus di daerah Karo udah, tapi dia seperti kopi ateng gitulah. Hmm. Ya kopi ateng. Oke, Aceh. Harga lumayan bagus gitu Pak Zai. Saja ya Pak Zai. Ada yang udah pakai, ada yang sudah pakai, ya saja masih kurang saya jajaki Pak Zai. Tapi mereka ya pakai ya menjadi satu kebutuhan juga gitu, ada teman kita itu. Tapi saya belum jajaki sekali lagi untuk kopi Pak Zai. Oke, belum nilai apa lebih agresif untuk mengenalkan di sana ya. Iya, untuk kopi masih belum Pak Zai, masih untuk tanaman sabu-sabu aja Pak Zai sama sawit jeruk. Tapi lokasi tanaman kopi ini cukup mana? Jauh atau bagaimana, Pak? Lokasinya Nggak dari pala, ini. ya nggak pala jauh Pak Zai. Jalan pun bagus, Sudah bagus ya. bagus ke lahan itu bagus aja Pak Zai. Saja memang belum lagi ini untuk kopi belum dijajaki lagi Pak Zai. Nanti kalau ada perkembangan saya tanya-tanya Pak Zai. Nah, coba nanti dilihat ada berapa luasan di sana. Jadi kalau memang mau digarap kan kita bisa mengukur berapa potensialnya kan. Sehingga kalau misalnya kita memerlukan eh, apa menggarap di sana kan perlu modal apa segala macam. Ya kita harus juga mengukur berapa hasil yang akan didapat gitu. Ya kurang lebih hampir sama dengan sawit lah. Kalau mungkin di sawit kan mungkin Bapak Ibu yang di Sumatera di Kalimantan bisa lihat kanan kirinya, wah tanam sawit itu udah, wah itu potensinya itu ada gitu. Nah sehingga kalau kita mungkin menggarap tanaman tersebut ya eh, nanti biaya yang akan dikeluarkan untuk ke sana untuk mengenalkan lalu untuk memberikan demplot atau penjuluhan itu kan ada biaya-biaya yang akan dikeluarkan di situ. Nah, jadi kalau ada potensi yang bisa terukur di situ, kita bisa eh, apa mengambil atau memproyeksikan berapa yang akan kita dapat dari yang kita kerjakan. Nah, kalau di kopi misalkan ada di sana ya bisa kita ukur nanti berapa potensi luasan kopi yang ada di daerah sana. Ya, misalnya ada 1.000 hektar, ya kita coba target di 10 aja dari 1.000 itu bisa pakai plan katalis ya mudah-mudahan bisa rutin nanti omsetnya masuk ke Bapak Ibu setiap bulan sudah bisa dipastikan gitu. Nah, jadi pentingnya kita nanti menggarap satu wilayah ya kita tahu potensinya di sana gitu. Jadi sehingga effort yang dikeluarkan betul-betul akan sesuai dengan apa yang akan kita dapatkan gitu. Jadi jangan hanya nanam Iya. misalnya cabe ya di situ cuma ada 1.000 meter, wah kita mati-matian tuh kasih sampel kasih apa segala macam. Padahal nanti ordernya hanya berapa gitu kan. Nah, itu kan nanti tidak sesuai Iya. dengan apa yang akan kita dapatkan.
Jadi kalau memang Iya potensial Pak Bapak Jai. Ibu ada jenis tanaman kopi yang dekat atau yang bisa terjangkau, ya nanti tinggal kita ukur lagi berapa yang akan kita dapat di sana, lalu berapa biaya mondar-mandir pulang pergi ketemu petaninya berapa. Nah, itu nanti bisa mudah-mudahan bisa jadi titik impas, jadi ada benefit ke depannya. Gitu. Iya memang kayaknya Pak Jai untuk saat ini harus ada memang siraman ataupun pendampingan seperti itu, karena ya kendala kita kadang Pak ke lapangan untuk saat ini ya seperti itu, nanti kita yang berpromosi dia belinya entah kemana, itu yang menjadi tantangan sekarang ke lapangan itu Pak Jai. Kalau lihat potensi kopi ini ya sebenarnya keren gitu, pengen aja kita apa kan. Jadi memang itu Pak Jai, ada kopi, pepaya juga Pak Jai, ada satu kecamatan itu yang ini benar-benar yang tadinya nggak tumbuh di sana, pepaya California itu Pak Jai. Iya. Sekarang bisa tumbuh sampai jadi, malahan bisa sampai masa panennya itu tahan 4 bulan 5 bulan Pak, pepaya California itu. Dan ini berhasil, cuman ada customer kita Pak Jai yang selalu memang pakai katalis ini, cuman pepaya dia yang jadi di daerah itu. Yang lainnya gagal. Yang lainnya gagal. Ada yang mati gadis lah, ada yang sekali 2 kali panen udah langsung botak daunnya. Pucuknya ya biasanya udah diserang. Ini jadi banyak orang berguru jadinya sama teman kita ini tentang pepaya di daerah itu, karena punya dia saja yang berhasil, karena 1 kilo langsung panen ke ladang itu Pak Jai 5.000. Jadi satu pepaya itu bisa 3 kilo. Iya. Bisa 3 kilo satu pepaya. Dan itu seminggu sekali bisa 2 pepaya satu pokok. Jadi 200 pokok aja ditanamnya. Wah, lumayan juga dia dapat Pak Jai. Jadi ini dia sendiri sampaikan bahwa memang seperti itu. Sebelumnya juga gitu Pak Jai. Sebelumnya itu hanya cabenya juga yang bisa tumbuh. Jadi karena akarnya pun katanya itu waktu kemarau itu orang lain nggak bisa, ini akarnya dalam sehingga itu membuat cabenya yang cuman panen jadi harga pun bagus. Gitu Pak Jai untuk saat ini informasi yang kalau untuk kopi ini Pak Jai coba saya ukur lagi nanti dan lihatlah kontennya. Harus garap terus ya kan gitu. Tapi boleh juga tuh masukannya dari Pak Leo. Kadang memang kendala yang kita kalau lokasi rapat ya persaingannya memang lebih rapat ya. Tapi nanti saya coba berkoordinasi juga sama nanti teman-teman di internal. Mungkin suatu saat kita bisa bikin komunitas khusus untuk marketing di Plant Catalyst bagaimana ya. Sehingga nanti dari mulai promosi, terus juga nanti kita distribusinya bagaimana, ya mudah-mudahan di forum itu bisa didiskusikan lebih mantap gitu ya. Ya karena kan kita sudah sudah masuk kita Pak Jai. Iya, tidak MLM lagi ya. Kalau MLM siapapun coba member kita pikirkan bisa jual, satu itu repot itu. Nah, tapi mudah-mudahan nanti dengan MMC kita bisa semakin mensinergiskan omset ya supaya kita bisa dapat hasil yang lebih baik lah ya dari kemarin-kemarin. Apalagi kalau di lokasi Bapak Ibu kan sangat beda nih dengan saya di Jakarta. Ya kalau saya mau ke lokasi, mau lihat tanaman Pak, harus 2-3 jam gitu kan. Tapi kalau Bapak Ibu saya rasa 15 menit, setengah jam mungkin sudah ketemu dengan tanaman. Kalau Bu Elsie jangan bilang 3-4 jam Bu. Sebenarnya setengah jam ada yang dekat, ada. Masih ada. Sebenarnya terdekat 3 jam. Sebenarnya rantingnya sama apanya Pak Jai, rantingnya sama minyaknya udah ada, tapi memang minyaknya mungkin saat ini solar, jadi apinya yang harus agak besar dikit di awal. Iya, betul sekali. Memang Pak Leo, aduh gila-gilaan nih bensin. Ya kan Pak Edi ini udah banyak minyaknya, saja apinya jadi api sekali semangatnya itu aja bensin sedikit lagi ditambah itu. 800.000 habis sekali berangkat.
Nah, itu betul. Ya kita apa kalau tidak betul-betul potensial yang kita tuju, yang kita garap, kayaknya sayang kan. Makanya harus betul-betul nih tanaman apa yang mau kita tuju, kita garap seperti itu. Sehingga nanti apa yang kita keluarkan biaya-biaya untuk operasional itu bisa menutupi dari tanaman target kita itu gitu. Cashback habis untuk biaya operasional. Iya. Apalagi kita udah punya sahabat baru kayak Pak Dr. Amrul kan. Dia sekalipun orangnya eh, di kantor ataupun tenaga ya pengajar ke lapangan juga, bahasa-bahasa lapangannya juga masuk itu. Aha. Ayo Pak Leo, diundang Pak Ah, Dr. Amrul. Pak Leo, itu pepaya tadi bisa aja itu Pak Leo, Pak Jai dibuat begini Pak Jai. Ini ide Pak Jai ya, boleh Ya, diterima, boleh. silakan. Misal gini, buat desa pepaya di blok 1 RT atau 1 RW, misal kita edukasi dia kasih dua tiga batang aja pepaya. Kita contohkan 3 rumah pelengkap pada 3 rumah tersebut, kita buat namanya desa pepaya. Desa pepaya atau RT pepaya atau RW pepaya. 4 batang aja Hmm. depan rumah. Jadi kita ciri khas kita foto CNI buahnya gitu. Itu sebagai Hmm. ajang apa aja kak. Tapi Pak Leonardo lah yang apanya bosnya di sana ya kan dibuat desa pepaya. Contohnya depan rumah Pak Leonardo Ya, dibuat ya, 3 batang ya. pepaya ya kan. Desa pepaya Iya, iya. ini gitu kan. Jadi ajang kita Iya, iya. Betul, itu. betul. Satu Karena satu tadi satu menarik. terobosan yang baru. Jadi kita bisa sinergi dengan perangkat pemerintah desa setempat dan pasti Iya. mereka juga senang adanya program itu. Program itu. Misalnya gini, CNI mengadakan misalnya pupuknya, bibitnya pihak desa, kan? Buat RT ini, misalnya desa pepaya, pelan-pelan pelan katalis. Wah, itu viral itu luar biasa. Gitu. Kita dengan Deli Serdang, Pak, dengan orang perangkat Deli Serdang, kita pernah Lain Katalis itu membuat tanaman sabu-sabu, makin Sabu-sabu. produktif. Apa itu sabu-sabu? Sayur bunga, sayur buah. Iya, saya bisa juga itu Pak Jai. Iya, iya. Itu ya, Pak. Thank you Pak idenya. Baik Pak, oke sip. Ya. Bagaimana Nanti Bapak Ibu? kita Ada yang lagi yang mau bertanya? Oh iya, Pak Jai. Itu Silahkan, Belsin. aku ada kirimkan gambar kopi yang aku kunjungi kemarin. Mohon 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 tanggapannya. Itu sangat prihatin. Oh ya, nanti saya kirim ya Bu ya ke Pak Dokter. Oh gitu. Iya. Ya ya Pak ya. Ini WA-nya tidak tersambung di komputernya Pak Riki nih. Udah apa? Oke, Ini pada kalau tidak saya. ada lagi training hari ini saya cukupkan dan sambil nanti Bapak Ibu kalau ada masukan untuk apa materi-materi the next yang materi berikutnya akan kita bahas. Yang pastinya kita akan laksanakan setiap bulan di minggu kedua di hari Kamis untuk training plan katalis ya. Ya Bapak Ibu silakan memberikan masukan baik melalui saya atau melalui layanan cermat atau ke Pak Riki untuk apa yang akan kita bahas tentunya berkaitan dengan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Oke, sebelum saya kembalikan ke apa ke Pak Riki selaku MC, saya tutup lagi dengan kuis. Maaf, saya tutup dengan pantun. Pergi ke kebun memetik kopi. Kopi nikmat harum wanginya. Terima Cakep. kasih Pak Dr. Amrul Khairi. Semoga ilmu ini bisa diterapkan nanti. Amin siap. Oke, baik Oke. saya kembalikan ke Pak Riki. Oke. Terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu Selamat sore. semuanya. Oke. Terima kasih Pak Jayadi dan juga Pak Amrul. Nah, sebelum kita akhiri, tadi saya awal sempat informasikan ya, akan ada kuis dan juga ada nama-nama yang akan kita informasikan sebagai pemenang. Oke. Nah, mungkin bisa tolong dibantu Pak Jayadi informasikan kuisnya apa nih Pak? Gitu ya. Karena kita ada 3 kuis ya. Ada 3 pertanyaan ya Pak Jayadi ya kalau nggak salah ya. Atau bahkan 10 kalau nggak salah tuh. Oke, mungkin dicari dulu pertanyaannya. Apakah sudah siap?
Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalkan ada yang mau langsung jawab, boleh langsung open mic ya. Ini rebut-rebutan nih, karena kenapa? Ada hadiahnya ya, ada hadiahnya. Mungkin Pak Jayadi bisa diinformasikan dulu hadiahnya apa Pak Jayadi? Hadiahnya plan katalis saset 100 gram akan kita kirim ke Bapak Ibu sekalian. Silahkan yang lain aja, aku nggak ikut. Mantap. Iya, Oke, Pak Jayadi mungkin boleh langsung ditanyakan kuisnya. Oke. Siap-siap ya Bapak Ibu ya. Dokter Amrul jangan ikut jawab ya Pak. Oke, pertanyaannya sebutkan 3 jenis spesies kopi yang banyak dibudidayakan di dunia. Oke, silakan. Robusta, Ya, Arabica. Siapa nih? Siapa Ayo, nih? siapa nih? Ngacung dulu, Siapa nih? ngacung, ngacung, Saya. Siapa ngacung. nih? Kalau aku Pak Jai, Siapa duluan? Ngacung, ngacung. aku Pak Jai. Sebutkan namanya dulu. Sebutkan Ayo, siapa yang Belsin, Belsin. Francisca Arsiningse. Oke, atas nama Ibu Francisca Francisca, Arsinisi. silakan. Oke, Robusta, Arabica, dan Replica. Yes, betul wah, sekali. oke, luar biasa. Dicatat dulu ya. Kita bisa Ibu Francisca ya. Iya, Ibu Iya. Francisca Nggak jadi, Arsiningsih. nggak jadi karena ngomong bukan nulis. Oke, luar biasa sekali nih. Berarti masih nyimak ya. Terbaru, Pak. Pertanyaan berikutnya apa Jayadi? Pertanyaan berikutnya, jenis spesies apa yang bisa tumbuh di lahan gambut? Robusta. Oh, siapa tuh? Pak Leo ya? Oh, Pak Leo. Oke. Pak Oke, Leo. jawabannya benar nggak itu? Pak Oke, Jayadi? jawabannya betul sekali. Betul Betul ya, kok, betul itu oke. jawabannya. Pilih, Oke, Pak Leo. Oke, ini udah dapat 2 nih. Ayo. Wah, nih, satu lagi ya, terakhir. Ah, Ya. Jelaskan cara pakai plan katalis dari awal di tanaman kopi. Ayo, ayo. silakan. Terakhir ya. Ngacung, sebut namanya dan silakan bicara. Apa pertanyaannya aku lagi baca. Jelaskan cara pakai plan katalis pada tanaman kopi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Amrul. Oh, banyak sekali. Ayo, silakan. Coba deh, coba. Siapa yang mau menerangkan? Yang sudah jawab nggak boleh jawab lagi dong. Ingat aku. Kasih yang lain. Kasih yang lain. Kasihan. Mulai lubang tanam. Cukup 1 takar plan katalis. Ayo Siapa yang lain. ini? Siapa? Saya, Bu Elsin, Pak. Bu Elsin. Oke, Bu Oke, Elsin, ya. silakan Bu Elsin. Tadi yang saya ingat saya di lubang tanam, mulai lubang tanam kan, mulai di lubang tanam itu cukup 1 takar plan katalis. Kemudian pembibitan itu disemprot bisa cukup 1 sampai 1,5. Kemudian kalau dia sudah besar itu bisa 3 sampai 4 takar per tangki solonya. Gitu aja dah. Oke, bagaimana Pak Dr. Amrul? Kecap Cukup atau buatnya. masih kurang? Cukup lah. Daripada Cukup lah ya. cukup. Oke, baik, terima kasih untuk Pak peserta kuis. Terima kasih Pak Dr. Amrul. Ini menarik ya. Oke, berarti tadi kita sudah Oke, ada 3 nama ya Pak Jayadi ya. Nah, nanti yang menang akan kita konfirmasi kembali untuk pengiriman hadiahnya. Oke, terima kasih. Nah, mantap ya. Nah, terakhir nih Bapak Ibu nih sebelum kita tutup, benar-benar kita tutup training kita pada sore hari ini ya. Kita ada beberapa data yang sudah kita minta ya dari tim terkait. Ini resmi datanya dan juga ini sudah valid gitu ya. Akan ada 3 nama sistor dan juga ada nama 3 after yang berhak mendapatkan hadiah. Nah, kategorinya apa Pak Riki? Kategorinya adalah best selling. Betul ya Pak Jayadi ya? Betul ya? Best selling untuk plan katalis ya? Top Betul, sales Pak. di bulan Februari oleh Cistor dan After. Februari 1 ya? Ya, Februari P1 P2. Wow, aku cuma berapa dus itu. Oke, saya share nggak screen dulu apa-apa. ya. Oke, saya Berarti share sudah screen. ketemu orangnya ya, namanya. Februari 1, Februari Iya. 2. Februari total deh. Total, Bu, total. Oh, Februari total.
Oke. 20, Dede nih. Tunggu, 28, tunggu. Jangan disebut. Oke ya. Ini coba saya bacakan ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan nama Bapak Ibu belum ada untuk sore hari ini nggak apa-apa ya. Nanti nextnya akan kita undi lagi ya. Yang penting adalah Bapak Ibu terus tingkatkan penjualannya, gitu ya. Oke, Pak Jayadi sudah siap ya? Oke, Bapak Ibu, kita akan umumkan ya. Ada 3 sales performance si store ya. Yang pertama ada siapa? Ayo, ada yang bisa tebak? Oke, yang pertama ada Bapak Haryono dari Riau Region 1. Oke, mana Pak Haryono? Masih bergabung kepada kita semua? Oke ya, ini akan ada hadiahnya, tapi hadiahnya masih kita rahasiakan dulu. Gitu ya, kenapa? Supaya nanti ketika kita informasikan lagi, wah ternyata hadiahnya bagus sekali loh. Ya, jadi jangan khawatir, ini akan ada hadiahnya. Oke, selamat Pak Haryono. Ya. Telah menang ya, nomor 1 ini luar biasa sekali. Ini sales peringkat 1 ya untuk yang peringkat tali siapa Jayadi ya. Iya, betul. Betul ya. Oke, wah ini keren nih. Selalu tingkatkan ya Pak Haryono ya. Amin. Terima kasih. Oke, Pas terima Selamat Pak kasih. Haryono. dari ada tamu tadi ini, Pak. Ya, Oke, mari. nggak apa-apa. Oke, Terima kasih. berikutnya pemenang kedua. Ayo, jeng siapa? Ayo, deg-deg ya pasti ya. Oke, kita buka saja. Pemenang yang kedua adalah, wih, Ibu Wih, Yasin luar selamat biasa Bu emang Yasin. ya. Luar Kita biasa. ngomong-ngomong ini milik pribadi loh, nggak ada karena aku nggak punya after, nggak punya reseller. Oh, wah ini keren sih. Apa omset pribadi. Waduh, ini keren banget. Oke, Biasa, selamat ya Bu Yasin ya. Kasih. Segera kita informasikan Mas untuk Dani, hadiah dan nomor 2 Mas pengirimannya. Dani. Wih, selamat Bu Yasin. Selamat, Pajai, ini bimbingan selamat. pajai nih, bimbingan pajai. Wah, ini keren banget nih. Dan yang ketiga, penasaran ya Bapak Ibu ya. Ini terakhir buat isi store nih. Ya. Yang ketiga siapa kira-kira Pak Jayadi? Belum tahu ya. Kayaknya Pak. Oke, kita langsung aja. Pemenang ketiga adalah, waduh, ada Bapak Ibu Wih, Sarwan dari Riau Sarwan. Region selamat Pak 1. Sarwan. Selamat Bapak Sarwan, ini luar biasa Terima loh ya. kasih. Saya Selamat 62 Pak Sarwan pieces ya. kemarin. Terus tingkatkan penjualannya Bapak Ibu yang mungkin untuk saat ini belum masuk ke dalam list pemenang kita, tapi nggak apa-apa ya. Ini kan baru pertama ya dari training kita pada sore hari ini. Nanti ke depan pasti akan ada lagi. Oke, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada 3 sistor yang pemenang tadi ya. Nah, berikutnya ini para after nih. Nah, ini ngomong-ngomong para after masih pada join gak ya? Masih pada join harusnya ya. Oke, pemenang pertama ini dari after ya, bukan sister Bapak Ibu. Oke, yang pertama adalah dari Ibu Yuri Jawa Timur Region 3. Selamat Ibu Yuri. Oke, nah ini Ibu Yuri masih ada nggak ya di sini? Ada nggak kira-kira nih? Oke, mungkin kalau nggak ada, kita bisa kontak ke sistornya langsung, ya, sistor induknya ya. Nanti kita koordinasi. Oke, selamat kepada Ibu Yuri. Pemenang berikutnya yang kedua adalah dari Bapak Zainul Abidin dari Jawa Timur Region 3. Waduh, selamat. Selamat Pak Zainul Abidin. Selamat Pak Zainul Abidin. Oke, mungkin sekali lagi kalau misalkan nggak ada di Zoom kita sore ini, nanti kita akan koordinasi langsung daripada si store induknya dan juga para ME kita masing-masing. Oke, yang terakhir yang ketiga. Ada siapa kira-kira Pak Zayadi? Siapa ya? Belum bisa ketebak ya. Oke, yang terakhir yaitu Bapak Suroso dari Sumatera Selatan Region 1. Oke, mantap. Selamat Pak Suroso dan juga Bapak dan Ibu yang lainnya yang telah menang pada sesi sore hari ini. Sekali lagi, tujuan kita dengan adanya pemenang ini adalah kita harus bisa membakar penjualan kita Bapak Ibu, gitu ya. Jangan sampai di Februari mungkin selama ini kencang kita mungkin nanti di bulan Maret agak lemes. Nah, jangan Bapak Ibu. Terus tingkatkan penjualan kita khususnya di plan katalis, gitu ya. Karena
setiap bulan kita akan ada training Bapak Ibu ya. Seperti informasi yang sudah kita infokan sebelum-sebelumnya, di tiap minggu kedua setiap bulan kita akan rutin adakan training plan katalis gitu ya. Topiknya ini bervariatif ya Pak Jayadi ya, topik-topiknya ya. Pastinya topiknya ini sangat menarik dan seru sekali. Oke, jadi pastikan Bapak Ibu terus pantengin Zoom training kita ya setiap minggu kedua di tiap bulannya. Oke, maka dengan demikian training kita pada sore hari ini sudah selesai. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Amrul Khairi ya atas waktu dan juga penyampaian materinya sangat luar biasa sekali. Dan juga Pak Jayadi yang telah membantu kita semua untuk training kita dapat berjalan dengan baik sekali. Dan juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah menyempatkan waktunya pada sore hari ini. Masih bertahan sekitar 30 orang, 30 peserta. Wah, ini luar biasa sekali. Oke, dengan demikian maka untuk training kita pada sore hari ini telah selesai. Sekali lagi untuk para pemenang akan kita koordinasikan segera ya untuk pengiriman hadiahnya. Oke ya, dengan demikian saya Ricky selaku tim training daripada CNN Indonesia pamit undur diri. Terima kasih Bapak Ibu semua. Selamat sore, sehat Selamat sore, selalu. makasih Mas Riki, Pak Jai, Pak Amrul semuanya. Terima kasih kawan-kawan semua. Selamat sore. Selamat sore. CNI